Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kita bisa meluangkan waktu berkumpul bersama di komunitas guru SD Paca. Ini komunitas intra sekolah. Ini sekolah kita punya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar inilah yang dimana kita akan duduk bersama, belajar bersama, dan berbagi bersama. Bapak Ibu, pada sesi kali ini saya ingin berbagi tentang disiplin positif yang akan melahirkan budaya positif. Dari disiplin positif melahirkan budaya positif. Kita mulai dari ada 3 poin di sini. Yang poin pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Kenapa di hukuman ini disebut identitas gagal? Kenapa di konsekuensi atau restitusi ini disebut sebagai identitas sukses? Sebelum kita masuk di poin-poin contohnya ini, ada yang bisa menambahkan kenapa hukuman itu disebut sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi disebut sebagai identitas yang sukses. Menurut Bapak, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini sharing saja. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Jadi kalau hukuman itu identiknya kejiwaan. Kalau hukuman itu identiknya kejiwaan, nanti anak itu akan merasa bukannya mengarah ke mental. Kalau konsekuensi, restitusi? Kalau konsekuensi, artinya kita kalau guru harus membuat konsekuensi. Ya, kita membuat bagaimana membuat anak itu bisa kita gimana? Kita sebagai seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada anak gitu. Terima kasih. Ada yang lain? Bapak Ibu sepakat dengan apa yang disampaikan kami? Oke, sekarang kita cek. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Lalu menimbulkan perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau hukuman sekedar dia mentaati tata tertib selesai, tidak ada keberlangsungan dan menjadi budaya. Kemudian peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Seperti peraturannya, kamu harus menjaga kebersihan, kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak akan mentaati pada saat itu saja. Ketika mereka pulang, mereka akan terlepas, bebas, tanpa ada yang menghakimi. Seperti itu bentuk dari hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Jadi kalau hukuman itu sifatnya terikat pada peraturan, memaksa. Dia tidak ada empati kepada anak. Yang penting harus sesuai dengan peraturan. Anak tidak masuk 30 hari sudah dikeluarkan dari sekolah, itu peraturannya. Nah, sekarang kita lihat untuk konsekuensi. Pada poin konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Seperti apa peraturannya, maksimalkan melakukannya, terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi, Bapak Ibu memberikan hukuman anak yang datang terlambat, Bapak Ibu kasih hukuman membersihkan
WC atau toilet, itu bentuk hukuman. Tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Kalau konsekuensi ada pembelajarannya di sana Bapak Ibu. Contoh, ketika anak tidak membuat PR, anak akan diminta untuk misalkan materinya apa, dia tidak membuat PR, materi IPA, jenis-jenis daun. Anak akan diberi konsekuensi karena anak tahu sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama guru. Kesepakatan kelasnya apabila ada yang tidak membuat tugas, maka dia harus membuat tugas tersebut dalam bentuk pantun atau puisi atau ketika anak tidak membuat tugas, anak sudah tahu konsekuensinya dari yang dia tidak membuat tugas, maka anak akan langsung membuat puisi dan pantun. Itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu lebih kepada menumbuhkan kesadaran. Anak tahu kalau dia melakukan kesalahan, maka dia harus menerima konsekuensi tersebut walaupun merasa tidak aman, tidak nyaman. Tapi perlahan-lahan itu akan terus menerus berjalan seperti itu. Sekarang kita lihat restitusi. Restitusi adalah yang pertama yang bisa dilakukan. Kita memvalidasi dulu perasaan anak. Jadi kalau restitusi itu lebih kepada sikap yang positif. Kalau konsekuensi itu tidak ada membela A, tidak ada membela B, guru bersikap netral sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Itu yang tadi konsekuensi. Kalau restitusi ini tingkatan yang paling tinggi dari sebuah disiplin. Jadi dari hukuman itu levelnya paling bawah. Setelah hukuman naik ke konsekuensi, naik ke restitusi. Restitusi itu adalah hal positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ada teori kontrol, kemudian mendorong disiplin positif, konsep yang besar. Ada anak yang berkelahi dengan temannya. Kita panggil anak dua-dua itu. Kalau hukuman kan semua anak yang salah itu dihukum sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau konsekuensi ketika anak berkelahi, anak tahu kesepakatan kelas, maka dia harus bertanggung jawab atas konsekuensi tersebut. Kalau restitusi, guru memposisikan diri sebagai siswa. Guru berempati kepada siswa. Ada si Chandra, katakanlah dua anak namanya Chandra dan satu lagi adalah Koso. Guru bersikap itu sebagai anak tersebut. Dipanggil satu-satu, panggil Chandra. Oke, kenapa kamu berkelahi dengan Koso? Nanti anak tersebut akan menjawab perasaannya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu akan memposisikan diri sebagai si Chandra tadi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Namun apa yang kita yakini benar belum tentu benar bagi orang lain. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa melakukan tindakan kekerasan. Bapak memahami bahwa kamu marah kepada Koso karena alasannya Koso mengejek Chandra, misalkan mengejek orang tuanya. Kamu tentunya ingin melindungi kehormatan orang tua kamu, dan itu Bapak apresiasi.
Yang pertama kita apresiasi, kita selami dulu bahwa anak melakukan kesalahan adalah hal wajar. Setiap orang melakukan kesalahan. Namun kita bisa mengarahkan mereka bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa melakukan kekerasan. Jadi anak nanti diminta untuk terbuka kepada guru, menyampaikan kepada guru apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan bulian. Itu termasuk bullying ya Bapak Ibu ya, mengejek orang tua, mengejek fisik, itu termasuk bullying. Itu dipanggil. Kemudian anak juga diminta untuk berpikir di sana, mencari solusi atas permasalahannya. Menurut kamu, hal yang seharusnya kamu lakukan selain kamu melakukan tindakan kekerasan apa? Pak, harusnya aku tadi ngadu dengan Pak. Harusnya aku tadi melapor kepada ibu. Seperti itu. Karena si A ini sudah mengejek itu, tapi karena ibu tidak ada di ruangan atau bapak tidak ditemukan di ruangan, jadi saya merasa marah. Seperti itu. Sehingga itu juga menjadi refleksi bagi guru. Oh ternyata kalau ada anak yang melakukan sesuatu atau kenakalan atau apapun namanya itu, guru harus sedia, harus hadir di sana. Jadi kita tidak boleh acuh seperti itu. Itu beda restitusi. Jadi anak akan berpikir. Nah kemudian apalagi yang harus kamu yakini? Bahwa kita harus menghormati orang lain, bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kemudian ada tindak lanjutnya. Nah Bapak harap atau Ibu harap si Chandra itu bisa berlaku lebih baik lagi dari hari ini. Tindak lanjutnya Bapak tunggu ke depan. Nanti siapa si Chandra akan pergi ke poso meminta maaf karena dia sudah melakukan tindakan yang tidak baik kepada poso. Jadi itu contoh dari restitusi. Restitusi adalah memahami perasaan anak murid, memiliki merasakan empati, dan kita memberikan keyakinan kepada mereka apa yang harusnya mereka lakukan. Jadi solusinya bukan dari kita tapi dari anak itu sendiri. Seperti itu. Itu kalau restitusi. Sekarang kita lihat identitas gagal ini bentuk hukuman. Contohnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kenapa dia menyembunyikan kesalahan? Karena takut dihukum. Jadi itu hukuman. Anak-anak lebih cenderung defensif. Anak-anak akan berusaha untuk melindungi dirinya supaya tidak terkena hukuman. Kemudian mengontrol anak dengan penguatan negatif karena kesalahan tadi. Kita buat dia merasa dia itu orang yang paling bersalah. Kemudian marah, bersalahnya rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Ini bentuk yang hukuman negatif dari hukuman. Hukuman itu berbahaya dalam anak. Nah, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat menyukai perasaan anak. Kemudian dibuat guru. Nah, kalau hukuman itu satu arah sifatnya. Sekolah yang membuat, guru yang membuat dengan kepala sekolah. Itu sifat hukuman satu arah. Mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak harus mentaati peraturan ini. Kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan siswa, kolaborasi. Ayo anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Hari ini kita mau ngapain aja? Selama 1 semester ke depan, kesepakatan kelas kita apa? Bu, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan PR, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh melakukan kekerasan dengan teman dan seterusnya. Itu dibuat bersama anak-anak. Nanti anak-anak yang memberikan ini. Lalu kita sepakati, jadilah kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu juga tekankan konsekuensinya anak-anak. Kalau anak-anak tidak membuat PR, konsekuensinya apa? Anak-anak tidak menghargai temannya, konsekuensinya apa? Dan seterusnya. Itu sifat dari konsekuensi. Anak belajar taat peraturan, mulai mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri,
konsekuensi. Kalau restitusi, nah restitusi tadi ya peran kita itu sebagai coach. Pada restitusi kita tidak sebagai guru, peran kita adalah sebagai coach, orang yang coaching. Nama siswa yang menjadi peserta coaching itu coaching. Siswanya coaching, gurunya sebagai coach, kegiatannya namanya coaching. Makanya ada coaching klinik, gitu Bapak Ibu. Jadi posisi Bapak Ibu sebagai coach. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak itu dimulai untuk diajak berpikir. Nah tadi kan seperti, jadi apa yang harusnya kamu lakukan, Chandra, supaya hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Saya akan melaporkan kejadian apapun yang menimpa saya ke guru. Itu kan anak mulai berpikir. Jadi anak akan mulai mengadu pada guru atau mulai membentengi diri untuk tidak terlibat dari hal-hal yang akan mempengaruhi kegiatan negatif itu. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tadi aku dipanggil oleh Pak Min. Pak Min untuk aku salah. Aku dipanggil, aku ditanya apa yang harus aku lakukan. Terus Pak Min juga nyuruh aku supaya aku tuh tahu batasan-batasan mana apa yang harus aku lakukan apabila aku mendapatkan kekerasan, apabila aku melakukan kekerasan, ada orang yang harus aku temui, ada orang yang harus aku laporkan dan sebagainya. Jadi anak tuh mulai berpikir itu di restitusi. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak dipanggil duduk berdua, dipanggil seperti tadi. Tadi saya sudah sempat melakukan restitusi kepada Mika mengejek Pera mengejek Pera karena Pera dianggap bodoh, karena Pera dianggap miskin dan seterusnya. Dipanggil oleh saya mengadakan restitusi coaching. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa yang harus sebaiknya kamu lakukan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang wajib marah. Tapi kita harus mengarahkan di sana. Itu namanya restitusi. Kemudian restitusi ini kesimpulannya dibuat oleh murid atau anak. Jadi beda ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling baik itu restitusi karena dia lebih mendalam dan bersifat membudayakan. Jadi anak-anak kalau misalkan terjadi sesuatu, anak sudah bisa melakukan apa yang harus saya lakukan ini membudaya. Seperti itu dulu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang hukuman. Hukuman, konsekuensi dan kira-kira Bapak Ibu saat ini kita jujur aja, kita berada di bagian mana? Kami di konsekuensi. Hukuman ada. Hukuman itu bukan ini aja, misalnya apa? Ya tadi misalnya terlambat, dia tidak lengkap ketika upacara, tidak menggunakan seragam atau itu ya. Ya hukumannya atau mengambil sampah ketika teman-teman yang tidak masuk kelas karena yang itu hukuman kan ya? Hukuman. Itu hukuman Ya. Itulah ya itu hukuman. Konsekuensi itu berkaitan dengan pembelajaran. Ada poin pembelajaran dan dia nyambung. Misalkan anak tidak bisa membaca, konsekuensinya dia di akhir jam pulang akan belajar bersama guru. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran. Kalau hukuman tidak ada. Anak misalkan yang salahnya dia tidak mengikuti upacara dengan pakaian lengkap, kemudian dia disuruh buang sampah. Jadi tidak ada lain, tidak matching dengan pembelajaran. Itu hukuman. Hukuman bersifat mengikat. Ya.
Mungkin contoh yang restitusi tadi, ketika anak ada yang membuli temannya gitu ya, kita dudukkan bersama. Artinya itu adalah mata kita sebagai coach dan anak, dua-dua ini kita hadapkan bersama atau satu anak gitu. Satu-satu. Iya. Karena kenapa kita mau menunjukkan mereka berdua itu nanti kita menarik benang merahnya susah. Nah, ya benar-benar merasa apa semua. Karena dia tentunya tadi takut hukuman, menyembunyikan kesalahan, karena dia takutnya hukuman. Tapi kalau kita panggil satu-satu, si A salah satu dulu, nanti besok si B lagi gitu. Diajak ngobrol, diajak coaching. Seperti itu bagian dari restitusi. Jadi yang paling tinggi tingkatannya adalah restitusi. Iya kayak ini sih apa? Tipe anak ya, tipe anak. Ketika kita panggil satu, pasti dia ingin benar. Oke lah kita catat kita ini kan alasan yang pertama. Yang kedua kita panggil juga begitu. Nah untuk kita mengambil untuk menyelesaikan masalah semua ini gimana ya? Tentu tidak ada hukuman itu yang apa namanya yang salah. Tidak ada hukuman yang salah kalau memang itu sudah sesuai peraturan hukuman. Kalau restitusi kita memposisikan diri pada anak, kita berempati namun kita memberikan solusi. Anak juga diajak berpikir untuk mencari solusi sendiri. Mika, misalkan Mika membuli si Vera. Kalau Mika berada di posisi Vera, bagaimana perasaan Mika? Memang aku pasti sedih, tapi marah. Nah, seperti itu juga Vera. Jadi balikkan lagi ke siswa. Artinya begini Bu, kita sebagai seorang guru kita harus menanamkan kepada kedua anak tadi ya apa itu sifat apa ya sifat istilahnya gimana Bu? Ya saling menghormati, saling menghargai. Jadi kan kita mulai ajak anak itu di sini proses berpikir. Kalau dulu kan kita konvensional Bapak Ibu ya kita sesuai aturan hukuman. Kalau ayaan, kalau begini, sekarang kita bergeser. Zaman terus berubah, kita tidak bisa lagi menerapkan yang pakai pistol, itu tidak valid lagi di zaman sekarang. Maka timbullah restitusi. Anak sekarang mulai berpikir, kalau kita ajak ngobrolnya tentunya bukan ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitan dengan coaching. Ini namanya coaching restitusi. Kita melakukan coaching kepada siswa dan juga kepada guru. Coaching kepada guru sesama guru dengan guru boleh itu dilakukan coaching. Jadi coaching itu kita memberikan keyakinan yang benar, apa yang harus mereka lakukan tanpa menyakiti perasaan mereka. Mereka sendiri yang berpikir bahwa tindakan mereka itu salah. Begitu. Jadi kita tidak menghamis mereka. Oh kamu salah, kamu bodoh, kamu seperti ini. Tidak. Tapi mereka sendiri yang menyadari bahwa oh yang saya lakukan ini salah, yang saya lakukan ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang siswa, oleh seorang teman. Memang awalnya sulit, namanya kita berubah Bapak Ibu ya memang sulit. Tapi lama-kelamaan kalau kita lakukan ini menjadi budaya positif. Dari disiplin positif, ini disiplin positif namanya Bapak Ibu. Disiplin positif menjadi budaya positif. Nggak jadi budaya ini yang prosesnya itu sulit. Kita kan belajar nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu kita belajar lagi terus. Jadi belajar itu kita ngobrol dengan anak segan itu bukan berarti harus marah. Kita marah sama hukuman berarti sudah kita marah kita undur lagi dia melakukan kesalahan. Jadi tidak ada kesadaran diri. Tapi kalau anak diajak restitusi, dia tahu keyakinannya bahwa setelah pulang semua porsi harus disusun rapi, masuk, tidak ada sampah dalam kelas. Nah itu sebuah budaya. Dari yang tadinya hukuman berubah menjadi restitusi, menjadi oh anak tahu sebelum ibu masuk, sebelum pak masuk kelas harus bersih, bapak tulis harus sudah dihapus. Itu sudah menjadi budaya. Ada yang berbagi?
Kami memang bentuk konsekuensi dan konsekuensi Kesepakatan kelas maksudnya. kalau masuk itu tadi. Kalau dia malah Bukan konsekuensi namanya Bu. Kita tidak menyebut hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi tadi kaitannya dengan pembelajaran. Tidak boleh. Tadi kan konsekuensinya apa contohnya? banyak kami itu Nah, kesepakatan kelasnya sebut keren. sama tidak boleh membuang sembarangan. Oke, ops. Nah, kesepakatan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Konsekuensinya apa? Denda. Denda. Uang, Berupa uang. Masuk di hukuman. Itu masuk di hukuman harusnya jangan denda. Kalau itu balik lagi hukuman, aja budak, itu pun bayu selesai. Aku jadi tapi ada perubahan perilaku tidak, karena tadi anak tadi merasa dihukum, konsekuensinya menurut bapak ibu yang depan apa? Kalau kesepakatan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi kalau takut sifatnya adalah hukum. Awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu mood. Tahunya paksaan. Nah, ini si hukuman namanya. Iya, itu masih kalau misalkan bentuknya hukuman ya balik lagi ke hukuman. Nah, contoh jangan membuang sampah sembarangan itu apa namanya kesepakatan kelas. Konsekuensinya anak pada saat jam istirahat diminta untuk membersihkan kelas. Jadi dia apa nyambung. Jadi kalau dia buang sampah dia harus membersihkan kelas. Sampah. Jadi tidak ada nilai pembelajaran di situ. Nyambung. Itu namanya konsekuensi. Misal pada kegiatan olahraga nih, pasti Pak Kamin olahraga. Anak-anak terlambat nih tidak ikut olahraga. Konsekuensinya anak diminta untuk berlari 3 keliling. Konsekuensi karena itu sudah olahraga. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran. Tapi kalau anak telat, kalau dihukum 3 keliling, tidak nyambung. Kan pada saat yang olahraga nyambung. Nah, gitu. Bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita berada mendekati apa konsekuensi itu sudah bagus. Ya. Kalau sudah menuju ke sana, tapi kalau masih di hukuman, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Itu makanya. Ada sesuatu yang perlu kita benahi. Nah itu ancaman. Kalau ancaman konsekuensi itu hukuman. Itu hukuman Bu katakan. Kelas hukuman bukan konsekuensi. Ya benar. Ya benar kata ibu ini tadi itu. Jadi bagaimana kita membudayakan anak itu dia sadar diri, sikap dia bertanggung jawab sebagai siswa. Tadi kan tanggung jawab sampah, tanggung jawab disiplin. dari awal pembelajaran. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Yang mana keyakinan kelas, yang mana peraturan kelas. Jadi urutannya peraturan paling bawah, kesepakatan, lalu keyakinan. Jadi kalau dilarang, hukuman. Kalau kesepakatan tidak boleh. Kalau restitusi itu keyakinan. Jadi kalimatnya sudah positif, bukan kalimat negatif. Kembalikan barang pada tempatnya. Itu masuk hukuman, masuk konsekuensi, atau masuk eksekusi, atau kesepakatan kelas, peraturan kelas, atau keyakinan
atas. Nah, 3 ya. Peraturan, kesepakatan, atau keyakinan. Dilarang kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan, kesepakatan, atau peraturan. Ini apa? Peraturan, kembalikan barang. Itu apa? Peraturan. Oke, simpan dulu kesepakatan ya. Terus sekarang kita lihat dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Apa itu? Tidak boleh ganggu orang lain. Simpan. Sampai-sampai Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kesepakatan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Kesepakatan. Oke, kita dengarkan lagi. Kalau beda, kirain. Nah, dilarang merokok. Peraturan. Gunakan masker. Kewajiban. gunakan masker. Apa ini? Berjalan di kelas dan koridor. Peraturan. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya. Kita mulai dari yang atas. Oke, kembalikan barang ke tempatnya. Masuk di Peraturan. keyakinan kelas bahwa apapun yang sudah diambil bisa balikan ke tempatnya. Itu masuk di keyakinan Kelas. dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang. Peraturan. Kalau kata kesepakatan apa? Itu kan peraturan. Dilarang Kesepakatan itu harus kalau satu orang dengan satu orang, satu orang atau 2 orang, semuanya, semua yang Kalau kesepakatan kita ubah kata dilarang ini dengan apa? Tidak boleh mengganggu orang lain. Itu kesepakatan. Tidak. Kalau kata keyakinan, saya menghargai orang yang berkeyakinan. Ini katanya lain, walaupun intinya maksudnya sama, tapi dia positif. Saya menghargai orang lain. Tidak boleh mengganggu orang lain, itu kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Jadi kalau Bapak Ibu buat kesepakatan jangan pakai kata dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kesepakatan. Naik tingkat dari peraturan. Naik lagi dari keyakinan apa? Saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan. Jadi ada nilai positif ya untuk anak. Jadi ketika anak membaca itu, oh ya saya adalah anak yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata negatif. Dilarang kan negatif. Tidak boleh itu masih kata negatif. Tapi kalau saya selalu membuang sampah di tempatnya, ini katanya sudah positif. Menjadilah budaya positif. Itu disiplin positif menjadi budaya positif. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan, salah kata, atau peraturan? Peraturan. Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yakin, saya akan hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke ya. Ya, mulai kan. Inilah fungsi kita berada di komunitas belajar.
dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Kita ganti naik kesepakatan jadi apa? Tidak boleh melakukan kekerasan. Tidak boleh melakukan kekerasan. Diganti menjadi keyakinan. Saya tidak melakukan kekerasan kepada teman saya. Saya menyayangi teman saya. Itu ya kata keyakinan. Saya tidak boleh kata-kata negatif. Ya itu ya. Oke, kita coba lagi. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Naik kesepakatan. Naik keyakinan. Saya menjauh. Tidak menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba. Ya, kalau narkoba no? Narkoba no? Narkoba no itu apa narkoba? Kesepakatan narkoba no. Kesepakatan itu narkoba no. Kira-kira kalau keyakinan naik tadi kalimat positifnya kira-kira apa? Saya akan lebih jauh dari narkoba. Saya tidak pernah mengenal. Iya, harus Pintar itu maksudnya. Itu namanya keyakinan normal. Keyakinan saja untuk benar. Nah, keluar. Nah, seperti itu bagus. Tuh, jadi nanti dibuat di karton keyakinan kelas 1, 2, 3, 4 pakai kalimat positif. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Apa sih? Masuk di mana ya? Keyakinan bergantian atau menunggu giliran. Belum sabar. Itu masuk di Peraturan. kesepakatan atau keyakinan. kesepakatan. Aku itu pas baru kesepakatan. Pasasi keyakinan Kesepakatan. kesepakatan Keyakinannya keyakinan kesepakatan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas. Kalimat keyakinannya apa itu? Keyakinannya belum semua. Saya akan membudayakan sifat aktif. Saya akan membudayakan sifat aktif. Ada kata yang lain? Yang lain? Ini betul kesepakatan kemudian menunjukkan saya anak yang taat aturan. Dilarang merokok. Peraturan yang berdepannya Kesempatan. Coba buat tidak boleh merokok. Saya tidak akan pernah mengenal zat nikotin. TBC. merokok. Saya tidak akan pernah coba-coba. Tidak akan mendekati merokok atau mencoba merokok. Itu di atasnya kalimat keyakinan. Ada lagi ya? Tanya ibu. Ya kalau kita kan di kelas ada kesepakatan kelas, ada konsekuensi ya. Jadi konsekuensi ini kita naikkan ke restitusi keyakinan tadi boleh. Boleh, tapi masalahnya supaya anak gak bingung, awalnya ganti dulu jadi kesepakatan kelas. Nah, jadi buat dua karton yang pertama untuk kesepakatan kelas, jadi semua anak boleh menuliskan di karton ini kesepakatan kelas. Setelah itu nanti dikelompokkan. Nah, dijadikan satu
keyakinan. Misalkan tadi harus datang tepat waktu, harus sini. Jadi kan keyakinan. Nah sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini jadi ini yang saya sampaikan Pak Min. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas tulisan di mana semua anggota kelas atau warga bisa melihat hasil kata-kata tadi. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Silakan anak memberikan kesepakatan apa yang akan kita buat. Oke, di ini tuh tidak boleh makan di kelas, harus izin kalau keluar dan seterusnya dan seterusnya banyak. Ini kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kita susun, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas.